Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Masri Lumbantoruan, semester 4, mahasiswi Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP. Di sini saya akan menjabarkan tugas saya dari mata kuliah penggembalaan yang diampu oleh Ibu Bible Pro Roslinda Sihombing. Adapun yang saya gembalai adalah seorang pemuda yang bernama Haikal atau nama samaran. Haikal adalah mahasiswa dari sekolah menengah atas. Umurnya yaitu 17 tahun. Beliau mengatakan bahwa beliau kerap kali stres karena banyaknya tugas yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah tersebut. Selain itu, dia harus ikut ekstrakurikuler dan les-les yang lain menambah ilmu atau pengetahuan yang hendak dicapainya. Dalam hal ini, Haikal tidak punya waktu dengan teman-temannya. Dia tidak punya waktu untuk bermain atau melakukan hal yang beliau rasakan cukup menyenangkan. Beliau juga tidak memiliki waktu dengan orang tua atau keluarga beliau karena dia disibukkan dengan banyaknya tugas atau pekerjaan-pekerjaan dari sekolah maupun dari tempat lesnya. Jadi, Haikal mengatakan bahwa dia melampiaskan segala emosi atau segala stres dan beban yang ada dalam dirinya dengan bermain game. Dia bermain game sepanjang hari dan tidur sepanjang hari. Beliau mengatakan bahwa kadang karena banyaknya tugas yang diberikan, akhirnya dia mendiamkan tugas tersebut dan tidur sepanjang hari, tidak melakukan aktivitas atau kegiatan apapun. Haikal sangat ketakutan dengan apa yang saat ini dia rasakan. Dia mengatakan bahwa apapun yang dia lakukan ini saat ini adalah untuk masa depannya. Jadi ketakutan terbesarnya adalah masa depannya yang tidak terjamin. Bagaimana jika teman-temannya sukses? Bagaimana jika teman-temannya dapat meraih cita-citanya, tetapi dia tidak dapat melakukannya? Sehingga dia harus berjuang dalam ekstrakurikulernya, dalam tugasnya, dalam lesnya. Itulah yang membuat beliau sangat-sangat stres. Namun, masa-masa yang dihadapi saat ini adalah wajar bagi pemuda yang berusia 17 tahun. Lalu saya mengatakan kepada beliau bahwa tidak apa membuat pilihan semacam itu, karena usianya adalah usia yang rentan. Pemuda-pemudi akan sangat kesulitan dalam menentukan pilihan pada usia tersebut. Kadang mereka harus dituntut untuk memilih masa depannya atau memilih kesenangannya. Tetapi dengan usaha yang telah dilakukan Haikal, saya menguatkan dia dan mengatakan bahwa dia pasti bisa melewati hal itu. Apapun tugas yang diberikan oleh ibu gurunya atau dari tempat lesnya, jika ia selesaikan, maka masa depannya akan terjamin. Sekalipun ia tidak dapat melakukan hal-hal menyenangkan dengan orang-orang seumuran dia, namun saya mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara untuk menjadi orang yang sukses dan menemukan masa depan yang baik. Saya pun memberikan penguatan kepada Haikal, yaitu dari Amsal pasal 23 ayat 18, yaitu karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya mengatakan bahwa masa depan sudah dijamin oleh Tuhan, maka Haikal hanya perlu berusaha dan melakukan apa yang menjadi kewajibannya saat ini. Akhirnya kami pun selesai dalam melakukan penggembalaan kami. Demikianlah hasil penggembalaan saya. Shalom.
Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sesio Arina. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Bible Pro HKBP dari semester 4. Di sini saya akan melakukan tugas penggembalaan dari dosen pengampu, yaitu Ibu Bible Pro Roslinda Sihombing. Di sini saya dari kelompok 1 melakukan penggembalaan kepada pemuda-pemudi yang berada di lingkungan gereja. Saya melakukan tugas penggembalaan kepada salah seorang pemudi yang berada di Kampung Hutabayu, yaitu kepada saudari Jessica Butar-Butar. Pada awalnya saya menanyakan kepada masyarakat yang berada di kampung tersebut, siapakah pemuda atau pemudi yang memiliki atau sedang mengalami suatu masalah ataupun pergumulan, terlebih terhadap gereja. Ketika saya menanyai, mereka memberitahu kepada saya bahwa ada salah seorang pemudi yang bernama Jessica Butar-Butar. Pada saat itu saya langsung mengunjungi saudari Jessica Butar-Butar. Saya melakukan, pertama saya menanyakan, memperkenalkan diri, dan pada saat itu dia memperkenalkan dirinya. Dia juga menceritakan bagaimana kehidupannya sehari-hari, terlebih dalam kehidupan gereja. Saudari Jessica Butar-Butar ini merupakan salah seorang guru sekolah minggu di HKBP Pardomuan Nauli yang berada di Hutabayu, Tanah Jawa. Dia merupakan salah seorang guru sekolah minggu, tetapi setiap hari minggu dia selalu pergi ke gereja untuk melakukan mengajar sekolah minggu, karena di sana sekolah minggu masuk pada pukul 8 pagi. Setelah itu peribadahan minggu dewasa masuk pada pukul 10:30. Tetapi setiap hari minggunya dia hanya pergi mengajar sekolah minggu saja. Dia tidak mengikuti kegiatan atau peribadahan pada minggu dewasa. Jadi pernah suatu kali, pada saat itu saya tanya, dia bahkan mengaku bahwa pernah sampai 2 bulan dia tidak mengikuti ibadah minggu dewasa, melainkan dia hanya mengajar sekolah minggu. Jadi setiap hari minggu dia pergi ke gereja mengajar sekolah minggu. Setelah dia mengajar sekolah minggu, dia kembali pulang. Seperti itulah berulang-ulang. Dan saat ini dia sudah kuliah di salah satu universitas umum. Ketika saya menanyakan mengapa dia saudari Jessica melakukan seperti itu, kenapa dia tidak datang ke gereja, kenapa dia tidak mengikuti peribadahan ibadah minggu dewasa, ternyata alasannya ialah dia merasa kecewa. Ada perasaan kecewa dalam dirinya karena pada tahun 2021 dia mencoba ke salah satu perguruan tinggi teologi, khususnya perguruan tinggi teologi. Saudari Jessica mencoba, pada saat itu beliau kalah, tidak menang ketika mencoba di perguruan tinggi teologi tersebut. Pada saat itu dia merasa kecewa, dia merasa Tuhan tidak berpihak kepadanya. Mengapa harus seperti itu? Karena dia sudah seperti ini. Ada anggapan bagi dirinya bahwa dia rajin ke gereja, dia rajin mengajar sekolah minggu, tetapi kenapa ini balasan Tuhan baginya? Dan semenjak saat itulah dia semakin malas ke gereja. Tetapi untuk mengajar sekolah minggu dia tetap selalu melakukan kegiatan tersebut setiap hari minggu. Jadi dalam setahun itu bolong-bolong, ibaratnya minggu ini dia datang ke gereja ibadah minggu dewasa, minggu depannya lagi, bahkan mau sampai 2 bulan, 1 bulan dia hanya mengajar sekolah minggu saja. Intinya mau dalam 2 bulan itu hanya sekali dia datang ke peribadahan minggu dewasa. Jadi saat itu saya mengatakan kepada saudari Jessica bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu merupakan rencana dari Tuhan. Pada tahun 2021 saudari Jessica ini mengalami tidak menang ketika mencoba di perguruan tinggi teologi, karena dia bercita-cita menjadi seorang pelayan. Saat itu dia kalah. Mungkin Tuhan memiliki rencana khusus baginya. Mungkin di hari-hari yang akan datang saudari Jessica memiliki rencana Tuhan memiliki rencana yang luar biasa baginya. Jadi saya mengingatkan kepada saudari Jessica, saya memberikan semangat baginya, jangan langsung putus asa, jangan langsung kecewa terhadap apa yang Tuhan berikan kepadanya, atas apa yang dia rasakan saat ini atau kapanpun itu.
sehingga dia semakin menjauh dari Tuhan. Dia tidak mau beribadah, atau bisa dikatakan dia malas beribadah. Jadi saya mengatakan kepadanya, janganlah ketika saudari Jessica jatuh atau mengalami suatu keterpurukan, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Jangan langsung mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepadanya, melainkan anggaplah itu merupakan suatu rencana bagi Tuhan. Pada saat itu juga saya memberikan salah satu ayat Alkitab kepada saudari Jessica untuk menguatkan saudari Jessica dengan apa yang dirasakannya pada saat itu. Yaitu saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11, di mana isinya ialah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan terakhir saya mengatakan kepada saudari Jessica, apapun yang terjadi dalam hidup saudari saat ini, itu merupakan rencana Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar lagi di kemudian hari, bahkan di hari mendatang ataupun di masa depan saudari Jessica. Dan terakhir saya berdoa bersama dengan saudari Jessica untuk menguatkan saudari Jessica supaya tidak terpuruk lagi, supaya saudari Jessica lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ini bagian dari penggembalaan yang saya lakukan kepada saudari Jessica Butar-Butar yang merupakan salah satu pemudi di Huta Bayu, Tanah Jawa. Terima kasih. Shalom. Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Trimart Ardelila Borunapitupulu. Di sini saya melakukan tugas video penggembalaan yang diampu oleh Ibu dosen Bibelfro Roslinda Sihombing. Pada saat saya melakukan tugas video penggembalaan ini, saya bertanya kepada seorang pemuda. Ia bernama Kevin Hutapea dan bersekolah di SMA Negeri 1 Laguboti. Pada saat saya melakukan tugas video penggembalaan ini, saya bertanya kepada saudara Kevin, apa masalah yang dihadapi oleh saudara pada saat ini? Kemudian saudara Kevin menjawab saya, saudara atau beliau mengatakan saat ini beliau tengah menghadapi masalah, yaitu tugas-tugas dari guru, di mana tugas-tugas tersebut diberikan sangat banyak dan terkadang beliau atau saudara Kevin malas untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jadi terkadang beliau mengatakan kepada saya bahwa guru yang memberikan tugas tersebut hanya memberikannya dan tidak menjelaskan bagaimana seorang atau mahasiswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi pada saat saya melakukan penggembalaan ini, beliau hanya menjelaskan tentang masalah yang dihadapi di sekolah saja. Namun pada saat saya melakukannya, saya mengatakan bahwa sebaiknya saudara Kevin mengerjakan tugas-tugas tersebut dan tidak bersungut-sungut. Lalu beliau mengatakan bahwa terkadang beliau merasa tidak senang kepada gurunya karena tidak mengajari mereka atau siswa-siswa dalam mengerjakan tugas. Oleh sebab itu, pada akhir saya melakukan penggembalaan, saya memberikan sebuah nats untuk menguatkan beliau, saudara Kevin tersebut, untuk melakukan atau melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah, yaitu yang tertulis di kitab Yesaya 41 ayat 10 yang berisi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Setelah saya memberikan penguat kepada saudara Kevin, lalu di akhir kami melakukan penggembalaan, kami bersama-sama berdoa dan saya berdoa untuk saudara Kevin
supaya saudara Kevin tetap semangat dan kuat dalam melakukan tugas-tugas dari guru dan maupun di sekolah. Demikianlah penggembalaan yang saya lakukan terhadap saudara Kevin. Saya ucapkan terima kasih. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Sonia Novia Sitorus. Saya dari Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Di sini saya akan memenuhi tugas praktek saya, yaitu tugas penggembalaan dari dosen pengampu mata kuliah penggembalaan, yaitu Ibu Bibel Pro Roslinda Sihombing. Dalam video ini, saya akan menyampaikan penggembalaan yang telah saya lakukan terhadap pemudi yang bernama Sana Sibarani. Sana Sibarani adalah mahasiswi Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP tingkat 1, dan saat ini dia sedang duduk di semester 1 di Sekolah Tinggi Bibel Pro HKBP. Ketika saya melakukan penggembalaan terhadap beliau mengungkapkan apa yang sedang beliau rasakan di tempat ini, dan beliau merasa itu adalah permasalahan bagi hidupnya. Beliau adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau memiliki adik, dan beliau harus berjuang di tempat ini dengan usaha yang harus ia kerjakan dengan sangat keras. Beliau harus dapat menyelesaikan studinya di tempat ini dengan baik, agar dapat membanggakan kedua orang tuanya. Ketika saya melakukan penggembalaan, beliau mengatakan bahwa beliau memiliki ketakutan yang sangat besar. Beliau takut ketika beliau tidak dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, sehingga dengan hal itu membuat beliau ketinggalan pelajaran. Dan hal itu membuat beliau sangat khawatir dan takut akan masa depannya, karena beliau dan orang tuanya sangat mengharapkan beliau boleh sukses di tempat ini dan menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Dengan hal itu, saya memberikan penguatan kepada beliau melalui penggembalaan yang saya lakukan. Saya memberikan penguatan kepada beliau dengan mengatakan bahwa beliau tidak perlu khawatir dengan apapun juga. Saya mengatakan bahwa beliau harus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan, berpengharapan teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberkatinya dan memberkati masa depannya. Dengan hal itu, beliau sangat bersuka cita dengan apa yang telah saya sampaikan. Saya juga memberikan ayat pendukung dari Alkitab untuk semakin meneguhkan iman beliau, yaitu yang terdapat di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika saya telah menyampaikan ayat Alkitab ini, beliau sangat bersuka cita, dan beliau mengatakan kepada saya akan selalu bersemangat di tempat ini untuk menggapai masa depan saya yang penuh harapan. Saya akan senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberkati saya. Demikianlah penggembalaan yang saya lakukan terhadap saudari Sana Sibarani. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom. Demikianlah hasil penggembalaan kami terhadap pemuda dan pemudi. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Shalom.